Kata Imam Ibnul Amir As-San'ani dari hadis yang kita baca tadi, pertama ada petunjuk bahwa ketika berdoa ingin menolak bala, ya, ingin dijauhkan dari bala, dari musibah, fa innahu yarfa'u yadayhi. Jadi Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya. Wa yaj'alu dhahra kaffaihi. Diangkat dua tangan ini tetapi dijadikan punggung kedua tangan itu kepada mengarah ke langit. Ini kalau menolak bala. Wa idza da'a bi su'ali syai'in wa tahsilihi ja'ala batna kaffaihi ila sama. Namun ketika meminta sesuatu agar diberikan oleh Allah, maka menjadikan telapak tangannya yang menghadap ke langit. An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istasqa, meminta hujan, fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan isyarat dengan zahri. Zahrun itu punggung telapak tangan kita. Nah, itu namanya zahrun. Jadi kalau ini batnun itu perut gitu ya. Jadi bagian dalam ini dinamakan batnul kaffi. Apa nih namanya? Telapak tangan bagian dalam. Sedangkan bagian luar ini zahrun. Nah, di dalam hadis ini kata sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta hujan dan dia asyara bi dhahri kaffaihi ila sama. Tapi dia meminta hujan itu ya dengan apa nih? Punggung, ya, dengan punggung tangannya. Jadi kalau berdoa kan begini, ya. Kita begini biasanya. Telapak tangan ini yang menghadap ke atas, ke langit. Tapi dalam hadis Anas ini, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara bi dhahri kaffaihi. Jadi yang ini apa namanya, punggungnya ini yang menghadap ke atas. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, disinilah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Mungkin zaman sekarang sudah jarang kita lihat orang kalau berdoa membalikkan ininya, ya kan? Kalau dulu sering, apalagi kalau di masjid-masjid yang salat, yang berdoanya dipimpin imam gitu ya. Ketika doa Allahumma idfa annal bala wal ghala wal waba wal fahsya, ya Allah tolaklah, ya, jauhkanlah dari kami bala. Maka dulu begini, ketika pertamanya misalnya alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala, masih begini. Tapi ketika Allahumma dafa'annal bala, idfa gitu ya, Allahumma dafa'annal bala, ada yang begitu. Termasuk di salat yang menggunakan kunut. Kunut itu Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi ma tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wa qina. Maaf, kapan kita ketika kunut ini? Karena di kunut itu ada dua, kunut subuh dan kunut nazilah. Kunut nazilah itu ketika ada bencana, ada petaka, kita berdoa. Nah, ketika sampai waqina syarra ma qadait, waqinanya membalik tangan juga. Jadi tangan kita balik.
Bagaimana hukumnya Ustaz? Ulama berbeda pendapat. Pertama, kata Imam Ibnul Amir As-San'ani, fihi dalalatun annahu idza urida bid-du'a raf'ul bala'i fa innahu yarfa'u yadayhi wa yaj'alu dhahra kaffaihi ila sama'. Kata Imam Ibnul Amir As-San'ani dari hadis yang kita baca tadi, pertama ada petunjuk bahwa ketika berdoa ingin menolak bala, ya, ingin dijauhkan dari bala, dari musibah, fa innahu yarfa'u yadayhi, jadi Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya, wa yaj'alu dhahra kaffaihi, diangkat dua tangan ini tetapi dijadikan punggung kedua tangan itu kepada mengarah ke langit. Ini kalau menolak bala. Wa idza da'a bi su'ali syai'in wa tahsilihi ja'ala batna kaffaihi ila sama. Namun ketika meminta sesuatu agar diberikan oleh Allah, maka menjadikan telapak tangannya yang menghadap ke langit. Jadi kalau kita doa bahasa Indonesia, ya Allah sehatkanlah hamba, ya Allah berkahilah rezeki anak, keluarga, itu kita menggunakan telapak tangan. Tapi kalau ya Allah jauhkanlah dari hamba musibah, ya Allah ini cuaca lagi tidak baik, jauhkanlah dari kami bencana longsor, dia dibalik tangannya, bagian punggungnya menghadap ke atas. Apa dalil selain hadis ini? Waqad warada sharihan fi hadits Khallad bin Sa'ib an abihi, disebutkan dalam hadis yang sharih, yang jelas, yaitu hadis Khallad bin Sa'ib dari bapaknya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ala, ketika beliau meminta, ja'ala batna kaffaihi ila sama, dia jadikan perut atau bagian dalam telapak tangannya menghadap ke langit. Wa idza sta'adha, ketika meminta perlindungan, ja'ala dhahrahuma ilaiha, tetapi ketika meminta perlindungan maka dia jadikan punggungnya, ya, punggung telapak tangannya menghadap ke langit. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Albani, ya, ini yang sering dinukil tentang mensahihkan hadis zaman sekarang ini, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini dalam berdasarkan hadis ini kata Imam Ibnul Amir As-San'ani bahwa dianjurkan kita ada petunjuk kalau meminta seperti biasa. Kalau kita meminta tolak balak, maka kita balikkan. Tapi Ustaz, kenapa ada yang tidak membolehkan? Ini mungkin pernah kita mendengar. Tidak ada itu. Sebenarnya ada perbedaan para ulama. Pendapat pertama katanya, ya tidak usah dibalik-balik. Allah itu tahu, ya, keinginan kita. Cukup kita begini saja. Ini pendapat pertama. Jadi mau tolak balak, mau tidak tolak balak, doanya tetap mengangkat telapak tangan yang menghadap ke atas, ke langit. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, seperti yang kita jelaskan tadi, kalau kita meminta kebaikan, meminta yang kita inginkan, maka kita angkat telapak tangan kita. Kalau ingin dijauhkan dari keburukan, kejelekan, dari musibah, maka kita balik, telapak menjadi di bawah, kemudian ini di atas. Pendapat ketiga, karena hadis ini berkaitan dengan hadis istisqa, maka di saat sholat istisqa saja yang dibalik tangannya. Jadi di saat sholat istisqa
Maka ketika kita meminta dijauhkan dari bencana, bala, maka kita balik tangannya. Ini diantara 3 pendapat yang berkaitan dengan membalik ini. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pula nanti setelah ini, oh ternyata saya benar selama ini. Bukan begitu kita menyikapinya. Artinya itu ada pendapat para ulama, boleh ya dilakukan. Ada orang ketika dia minta dijauhkan dari bala, dia balik itu tangannya. Itu boleh-boleh saja. Tapi ada juga yang berpendapat tidak usah gitu ya. Karena ada hadis, kalau disebut di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Amir As-San'ani, wa in kana qad warada fi hadis Ibni Abbas. Jadi ada hadis Ibnu Abbas, sallallahu bi butuni akufikum wa la tas'aluhu bi dhahriha. Memintalah kepada Allah itu dengan telapak tangan kalian, jangan minta dengan punggungnya. Maka sebenarnya ini kalau kita meminta, ya kan? Kalau kita menolak, ya enggak? Kan kalau kita meminta, ya Allah, gitu. Walaupun sebenarnya ketika kita minta jauhkan dari bala itu, kan menolak bala. Kita pinta enggak? Kan kita pinta juga. Dikata Imam Ibnu Amir As-San'ani, wa in kana dha'ifan. Hadis ini dhaif. Ini kata Imam Ibnu Amir As-San'ani. Walaupun ada yang mengatakan hadis ini hadisun sahih rawahu Abu Daud, ya. Maka wa in kana dha'ifan fal jam'u bainahuma, kata Imam Ibnu Amir As-San'ani, bagaimana cara mengkompromikan antara hadis yang tadi dengan hadis yang ini. Jadi hadis Anas tadi dengan hadis Ibnu Abbas ini. Maka kata beliau, hadisu Ibni Abbas yakhtassu bima idza kana su'al bihusuli syai'in la lidaf'i bala'in. Jadi kata beliau, cara menemukannya, betul hadis Ibnu Abbas tadi, kalau kita meminta, ingin mendapatkan segala sesuatu yang kita minta, maka gunakanlah dengan telapak tangan, tapi tidak dengan ketika kita menolak bala. Ini kata beliau. Jadi cara menemukannya kan tidak sulit gitu ya. Jadi artinya hadis Ibnu Abbas tadi dengan hadis Anas yang kita baca pertama tadi sebenarnya tidak ada masalah, karena dipahami kapan kita membalik telapak tangan itu di saat kita menolak bala. Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ulama berbeda pendapat.